Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam acara spesial Healing and Deliverance Ministry. Saya singkat HDM. Saudara-saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Bulan Januari tahun 2025 sudah dilalui. Bagaimana? Dan kita masuk dalam bulan Februari, saudara. Cepat ya. Ini Rabu yang pertama dalam bulan Februari 2025. Saudara-saudara, saya masih terus mengingatkan kepada saudara-saudara. Meskipun bulan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terus berjalan. Dan ini masuk dalam bulan Februari. Tetap jangan lupa akan janjinya Tuhan pada awal Januari, ya, tanggal 1 Januari ketika kita masuk tahun 2025. Ya, banyak orang punya perasaan-perasaan takut. Ya, ada yang kecewa, ada yang galau, bimbang, cemas, gelisah. Bagaimana kondisi seperti ini, ya, banyak seluruh dunia loh, tidak semakin baik, semakin tidak baik. Dunia sedang tidak baik-baik saja, saudara. Apa saja itu, ya, jauh hari Roh Kudus sudah memberikan saya pencerahan, ya, ada penglihatan, ada mimpi, ada pernyataan, ada nasihat, warning, semua satu demi satu terjadi. Dan terus loh saudara, kita sudah masuk bulan Februari. Jangan lupa akan janjinya Dia kepada saya dan saudara. Jangan takut, aku yang menyertai waktu demi waktu. Nah, ini sudah masuk Februari tahun 2025. Ya, ini tetap jalan terus saudara. Mari kita lihat saudara, ya, untuk lebih meneguhkan saya dan saudara dengan janji-janji yang Tuhan sampaikan ini. Kita baca saudara-saudara, ya, di dalam Injil Yohanes. Oh, sudah berkali-kali saudara. Tapi ini penting saya beritahu. Injil Yohanes pasal 14. Ya. Saya mau baca ayat 16 dan 17 saja. Saudara dapat membaca mulai ayat 15 dan seterusnya. Tapi saya mau baca ini saudara-saudara. Ya, di sana kalau saudara baca semua, itu judulnya ada Yesus menjanjikan penghibur. Tapi ini saudara lihat, ayat 16 dan 17 itu begini. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain, jelas penolong yang lain. Jadi selain Yesus, saya sudah katakan, dan penolong ini dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Perjanjian Baru ini Parakletos, memiliki arti yang cukup banyak dan luar biasa. Ya, supaya apa? Ia huruf besar, ya, penolong ini yang saudara tahu sudah siapa, ya, menyertai kamu selama-lamanya. Apa? Hanya sementara waktu? Tidak, selama-lamanya. Terus selama-lamanya sampai selesai. Sampai garis finish saudara, ya. Terus itu disebut siapa? Yaitu Roh kebenaran. Nah, kalau tahu sudah bilang Roh kebenaran ini siapa saudara? Yesus, Allah Tuhan sendiri. Ini sama berarti penolong ini, Parakletos ini loh.
Sama. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Siapa dunia ini? Ya orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia tidak percaya tentang ini, saudara-saudara. Sebab dunia tidak melihat dia. Kita tidak melihat dia, saudara-saudara. Tetapi ada kan? Dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal, ya, tidak menerima, tidak melihat. Nah ini saudara-saudara, tetapi kamu, saya dan saudara yang benar-benar percaya, jangan bilang tidak percaya, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu, saya dan saudara, dan dikatakan akan diam di dalam kamu. Catat baik-baik, dia akan diam di dalam kamu, tidak di luar ya, di dalam kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dia, yaitu Roh Tuhan, Roh Allah, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kamu. Di dalam mana dalam kamu itu? Di dalam kita ini loh, di dalamnya ada apa? Hati. Karena hati ini dikatakan, firman Tuhan katakan tempatnya roh kita manusia, dan dia diam di situ, saudara. Bersama dengan roh kita, roh manusia, Roh Kudus, Sang Penolong itu, menolong, Parakletos itu, berdiam di dalam hati kita, bersama dengan roh kita. Lalu ngapain? Menyatu, menjadi satu roh, dan kita wajib, harus, mau, kalau ingin terus firman Tuhan berlaku atasmu, firman Tuhan terjadi atasmu, penyertaan dia terus menerus, engkau harus mau. Penting dipimpin, dibimbing, dituntun, diarahkan, diajari oleh Roh Kudus. Penolong kita ini, penolong yang datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Saya tak sebut-sebutnya ya. Penting saudara-saudara. Terus ini tahun demi tahun tanpa Roh Kudus, oh saudara dan saya celaka. Bahaya. Hidup di tengah-tengah dunia saat ini, saudara tahu, iblis sedang beraktivitas dengan luar biasa. Luar biasa. Mencari mangsanya. Siapa yang dapat ditipu daya dengan cara-cara dunianya dia. Maka itu saya dan saudara butuh tuntunan bimbingan yang benar. Bukan yang baik saja, tapi yang benar, sungguh benar. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia Bapa sendiri. Dalam rohnya dia. Saudara tidak tahu kan? Nanti katakan dunia tidak mengenal dia, tidak melihat dia. Tapi saya dan saudara benar harus melihat lewat mata batin kita, roh kita. Maka saya katakan belajar peka. Saya belajar peka terus. Benar-benar melihat, menikmati, merasakan roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita, menyatu dengan roh kita, dan dia memimpin, memerintah perjalanan hidup kita. Supaya perjalanan hidup kita ini benar, tidak sekadar baik juga, tapi ada kebenarannya, sampai kepada tujuan yang benar dan tepat. Di mana ada keselamatan kekal. Dunia ini segera selesai. Dunia ini bukan tempat saya dan saudara. Dunia semacam ini fana. Kita akan menuju ke alam baka, di mana ada Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan surga. Bersama Roh Kudus, kita mau belajar sampai di sana, di pelabuhan yang tepat. Maka itu saudara, jangan cari yang lain-lain. Maaf saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aktivis, melayani.
Oh, datang di dalam gereja setiap ibadah apa sajalah. Mereka datang, mereka mengangkat tangan, mereka memuji, memuliakan di dalam gereja. Tapi ketika mereka keluar dari gereja, gedung gereja, satu minggu, hari Minggu saja, saudara. Mungkin ada hari-hari yang lain, saudara. Saya tidak tahu. Entah itu sifatnya komsel, atau bahasa tengah minggu, atau KKR, dan lain sebagainya, bukan hari Minggu. Mereka datang, oh mereka memuji, menyembah, oh berhaleluya, amin, haleluya, tepuk tangan, wah paling kencang tepuk tangannya. Tapi ketika di luar ibadah gedung gereja, masih ada hari lain, ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemana? Saya secara mata roh dan juga melayani, ada yang keluar dari bimbingan Roh Kudus. Kemana? Katanya kepada orang yang pintar, orang pandai, ke paranormal, ke dukun, ke tempat petenung-petenung itu. Mereka yang bisa memberikan saudara itu solusi, nasib, peramal, macam-macam itu. Okultisme kan? Ada yang ke sana. Saya beritahu, cepat-cepat sekarang ini masih ada kesempatan. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil dulu, tidak ada kesempatan. Kalau itu masih kedapatan di dalam kehidupanmu, hal-hal seperti itu, celaka. Saudara-saudara, kita mau menikmati janji Tuhan. Ya, meskipun bulan berganti-ganti tetap saya bawa temanya ini kan tetap dalam penyertaan Roh Kudus sampai kapanpun. Tetap dalam penyertaan Roh Kudus. Disertai terus. Kalau kita disertai Dia, kita juga mau tunduk, mau ditawan benar-benar, ditawan kepada Roh Kudus. Ikut ajarannya, ikut pencerahannya, ikut pimpinannya. Jangan kepada yang lain. Pengajaran saya sekarang ini ya, banyak. Oh, serupa tetapi tidak sama. Ada hipnotisnya, sihirnya, saudara. Hati-hati, saya beritahu saudara. Roh Kudus memberikan warning untuk disampaikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara mau tetap pegang janji firman Tuhan, yaitu jangan takut, aku yang menyertai. Dan tema pada hari ini tetap dalam penyertaan Roh Kudus. Kalau saudara masih mau tetap terus dalam penyertaannya, ikuti Dia, pimpinannya, pencerahannya, ajarannya. Maka itu saya mau belajar peka. Jangan peka kepada orang dunia, kepada mereka-mereka yang saudara bisa lihat dengan mata jasmani. Ya, tadi saya sebutkan, hati-hati, bahaya besar, harus berhenti, dilepaskan. Kalau ada roh lain itu yang mengikatmu, hati-hati saudara. Hati-hati, hari ini gak ada apa-apa, oh nyaman-nyaman saja. Dunia penuh dengan kata-kata sekonyong-konyong. Kemana? Kepada siapa engkau datang? Kepada mereka? Tidak ada pertolongan lagi. Hanya Dia. Sebetulnya sudah ada di dalam kita. Firman Tuhan mengatakan, berdiam di dalam kamu. Bukan berdiam di luar kamu, tapi di dalam. Tegas. Mari, saya tekankan lagi. Janjinya Tuhan itu tidak hanya untuk sehari dua hari,
sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Terus selama-lamanya, sepanjang saya dan saudara tetap ada dalam pimpinannya, tetap dalam pengajarannya, karena pengajarannya mengingatkan terus akan firman Kristus. Dia mengajari juga segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik saudara bekerja secara sekuler, pelayanan, baik rohani, apa saja, saudara dalam penyertaannya. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Mari ya saudara, kita sudah masuk ke bulan Februari, tetap saya dan saudara mengiring Dia menyertai untuk kita tetap iman Kristus kita tidak dihambat atau terhambat, bahkan gugur karena ikut yang lain-lain. Saya tempoh hari sudah menyatakan ada Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Tidak itu, tapi ada satu benar-benar Injil Kristus kepada Yesus Kristus yang dikatakan orang dari Nazaret, kepada Roh Kudus yang saya sampaikan. Saya selalu bicara mengenai Roh Kudus karena ini sangat penting untuk saya dan saudara dalam melangkah melewati hari-hari ini. Katanya berat, bagaimana saya harus bersikap? Joko merungsung, saya bilang, tenang, teduh. Saudara belajar ngomong sama dia. Coba rasakan saat teduhlah. Hari mau kapan saja, setiap saat bisa. Konsen kepada Roh Kudus. Karena dia ada sudah di dalam kita. Di dalammu dia berdiam. Firman Tuhan mengatakan, modal tak ada gimana kalau katakan diam di dalammu? Itu. Mari. Saya menggunakan pengurapan. Terus. Ini maksudnya bukan soal minyaknya saudara-saudara. Tapi soal Roh Kudus. Soal firman yang dia perintahkan. Roh Kudus bekerja lewat minyak. Minyak itu dikuduskan perintahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saya lakukan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, minyak tanpa alkohol. Ya, segala minyak. Saudara pegang, saya mau kuduskan dari tempat ini. Ingat Roh Kudus bekerja tanpa batas. Loh, saya sudah banyak sekali melayani begini, saudara. Berembuslah Roh Kudus. Ada minyak yang belum dikuduskan, sekarang dipegang oleh yang mendengar, yang melihat YouTube, yang mengikuti dan percaya. Dikuduskanlah minyak itu. Supaya Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urapi saudara. Apa yang saudara butuhkan? Saya sudah mengurapi, saya tiap hari, saudara. Tiap pagi, semua saudara. Ya pagi-pagi saya sudah. Biar berembus Roh Kudus, melawat, menjamah mereka. Mereka membutuhkan apa? Supaya mereka benar-benar tunduk, taat, setia, percaya. Engkau ada di dalamnya. Biar mereka nikmati, rasakan benar-benar kehadiran-Mu Roh Kudus. Hembus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Engkau Roh Kudus yang berdaulat berkuasa atas hidupnya. Atas hidup kami ini yang penuh dengan pengurapan-Mu. Roh Kudus terus bekerja terus. Setiap saat. Tanpa henti-henti. Karena lawan kita bekerja 24 jam. Kita harus betul-betul didukung oleh Roh yang benar-benar kuat, bekerja terus-menerus. Ya hanya Roh-Mu Bapa, Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami semua ini. Hembusi mereka, dan mereka boleh tunduk benar-benar kepadamu, mengikuti bimbingan-Mu, pimpinanmu, pengajaranmu, pencerahanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi mereka. Haleluya, hembusi Roh Kudus. Mereka boleh menikmati kehadiran-Mu dalamnya. Dan mereka boleh bercakap-cakap dengan Engkau. Haleluya. Tuhan jamah kalau ada yang sakit. Sakit rohaninya,
sakit jasmaninya atau jiwaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan dan saya perintahkan segala penyakit itu keluar daripadamu, dan engkau boleh menikmati kemurahannya, hadiratnya yang terus-menerus memenuhi kita dengan sukacita daripada Roh Kudus. Haleluya. Sembuh, pulih engkau. Pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu diberkati luar biasa kalau Roh Kudus ada di dalammu, berdiam dalammu, dan kamu mau dipimpin Dia, tidak menggunakan pikirannya sendiri yang kemerungsung. Haleluya. Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah. Kami milikmu, tuntunlah kami, supaya hidup kami diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Puji Tuhan, segala hal yang dibutuhkan kami dalam kehidupan kami dalam dunia ini diberkati oleh Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memimpin kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Oh, puji Tuhan. Glory, haleluya. Dahsyat karyamu Tuhan, luar biasa. Engkau bekerja melebihi akal budi kami, melebihi kepandaian kami, melebihi kekuatan kami, melebihi apapun. Karena Roh Kudus adalah Roh-Mu sendiri Bapa, Roh Sang Pencipta. Haleluya, puji Tuhan. Hembusi kami, hembusi kami semua, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan, berkat spesial, berkat ilahi, berkat surgawi turun atasmu, dan engkau boleh menikmati. Gloria, haleluya, puji Tuhan. Tuntunlah kami terus, ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Tuhan terus beserta kita ya. Amin.